Pak, menarik nih jika kita melihat, mengamati dan juga menantikan akan seperti apa akhirnya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat ya untuk menetapkan tarif ke Indonesia. Tapi kita lihat saat ini juga perundingan antara Amerika Serikat dengan China masih cukup alot. Tentunya ini juga berdampak kepada beberapa kebijakan yang ingin juga diterapkan oleh Presiden Prabowo. Utamanya bagaimana Indonesia ke depannya agar lebih bisa fleksibel lagi, lebih bisa realistis lagi dalam menerapkan atau menetapkan kebijakan TKDN. Karena ini juga nantinya akan berkait dengan iklim investasi Ya, mungkin ya Pak di betul, tanah betul. air. Tanggapan Anda Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, yang pertama tentu kita harus hormati apa yang diinginkan Bapak Presiden. Tentu beliau untuk menginginkan agar ekonomi kita tumbuh pesat. Tentu itu harus kita hormati. Tapi di satu sisi tentu masalah TKDN ini kita juga harus betul-betul harus bijak di dalam nantinya teman-teman yang ada di dalam kabinet untuk memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Karena apa? Kita juga harus menghormati investasi yang telah dilakukan di tanah air dan kita juga harus menjaga iklim industri yang ada di dalam negeri. Kan industri yang ada di dalam negeri kan juga menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, termasuk juga menambah nilai tambah daripada produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Nah, tentu yang paling utama adalah ketika nanti teman-teman yang ada di dalam kabinet dalam hal ini bidang ekonomi untuk ketika mengambil suatu kebijakan tentu harus diperhatikan adalah industri-industri yang udah ada di dalam negeri. Kan ini harus dijaga juga. Jangan sampai justru dengan kita hapus atau katakanlah TKDN-nya justru akan memperlemah industri di dalam negeri. Kan kalau enggak nanti akibat daripada itu akibatnya apa? Ya defisit kita makin besar, defisit perdagangannya makin besar, di samping itu lagi ya tentu lama-lama ya orang akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Baik, tapi kalau menurut pandangan Anda Pak Saleh, secara daya saing nih Pak, industri di tanah air seperti apa nih? Artinya dampak nih jika nanti ternyata ke depannya memang kita harus menyesuaikan dengan keinginan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, apalagi juga ini nantinya kan akan berdampak juga dengan bagaimana TKDN di tanah air begitu. Ya, adanya secara overall artinya kan ada industri-industri kita yang memang kita mempunyai daya saing yang kuat. Tapi kan ada di satu sisi yang industri-industri contoh adalah industri-industri padat karya yang justru mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang begitu besar, misalnya di bidang pakaian atau di kerajinan. Ini ya tentu harus kita lindungi juga. Jangan sampai dengan dibanjirinya serbuan impor, akibatnya apa? Ya industri-industri kita seperti katakanlah pakaian atau katakanlah elektronika, ini akan gulung tikar karena tentu kita harus mencari kebijakan nanti istilahnya apa nanti ke depannya seperti apa tentu itu kan akan diformulasikan oleh kawan-kawan yang ada di pemerintahan, tetapi yang paling utama adalah satu kan konsistensi daripada kebijakan tersebut. Di samping itu juga adalah adanya kepastian hukum. Karena kan orang udah berinvestasi tentu setelah mendapatkan berbagai insentif segala macam. Nah, ketika udah berjalan dan institusinya udah mulai tumbuh dan perlu ada bimbingan-bimbingan daripada pemerintah terus dilepas begitu saja, tentu dengan sendirinya akan sulit untuk bersaing secara global. Di negara manapun juga tentu masing-masing negara melindungi industri dalam negerinya masing-masing pasti itu. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, dari pelaku usaha atau pelaku industri sendiri begitu ya Pak, bagaimana menanggapi dengan adanya rencana pelonggaran dari TKDN ini? Ya memang jadi satu sisi beberapa pelaku-pelaku usaha yang terutama yang tergabung di dalam Kadin maupun di Apindo itu sudah mulai berdiskusi untuk bagaimana jangan sampai justru ini akan menyulitkan mereka sendiri. Kan mereka juga perlu ada satu perlindungan daripada pemerintah agar mereka juga industrinya bisa bersaing dan juga bisa secara bertahap untuk bisa meningkatkan daya saingnya sehingga bisa
untuk bersaing secara global. Nah, kalau hal ini nanti dilepasin begitu saja, ya tentu akan sulit. Tapi di satu sisi juga untuk misalnya untuk bahan baku industri, untuk kebutuhan industri dalam negeri tentu kan harus dipermudah. Tetapi harus dilihat juga kan ada juga yang industri-industri yang di dalam negeri yang justru menghasilkan bahan baku. Nah, ini yang tentu perlu ada keseimbangan. Yang perlu jangan sampai juga ada yang misalnya pada industri dalam negerinya ini menghasilkan bahan baku justru akan dibanjiri dengan importasi yang begitu bebas, kan akan sulit. Nah, mereka juga kan udah berinvestasi dengan nilai yang begitu besar. Nah, tentu ini harus dijaga. Baik, jika nanti ke depannya Pak ya, untuk kebijakan pelonggaran dari TKDN ini benar-benar diberlakukan atau dijalankan, sebetulnya sektor yang akan paling terdampak Pak dengan adanya kebijakan pelonggaran dari TKDN ini sektor apa saja Pak? Ya, tentu ini perlu ada satu analisa yang itu, tapi secara kasat mata ada beberapa sektor misalnya elektronika atau industri farmasi atau industri yang lain yang tentu akan berdampak yang cukup besar. Nah, ini yang tentu perlu ada satu kebijakan dari pemerintah agar mereka juga harus dilindungi. Karena apa? Mereka kan menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai ini justru dengan penghapusan misalnya katakan secara overall segala macam justru akan mematikan daya saingnya mereka itu sendiri. Salah satu contoh tadi yang saya sebutkan misalnya saudara-saudara kita yang para pembatik yang ada di Jawa Tengah atau pengrajin yang ada di Jawa Barat dan yang lainnya tentu kan perlu dilindungi. Nah, ini yang perlu ada satu kebijakan yang betul-betul harus memikirkan untuk bagaimana di dalam negeri dan bagaimana hal-hal yang di luar negeri. Tentu kan kita juga harus hormati keinginan-keinginan daripada Presiden Trump untuk hal-hal. Tapi kan kita lihat mungkin untuk industri-industri yang berteknologi tinggi yang perlu kita itu. Yang kita belum bisa memproduksinya. Baik, lalu di masa Anda menjabat Pak sebagai Menteri Perindustrian, pada saat itu kebijakan TKDN ini seperti apa? Untuk sektor-sektor mana saja Pak yang mungkin kebijakan ini lebih ketat? Ya, sektor-sektor yang artinya banyak sektor, tapi yang paling utama adalah kan kita mengundang investasi masuk. Tentu begitu masuk, tentu kita harus lindungi. Begitu dia udah memproduksi, kita harus lindungi mereka juga. Kan mereka menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sektornya banyak, dari misalnya katakanlah industri manufaktur, otomotif, atau industri tekstil, sepatu, atau industri elektronika, farmasi, dan industri lainnya.